Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas. Las Vegas, kota metropolitan yang penuh dengan gemerlap dan kemewahan. Kota ini menjadi surga bagi para penjudi, pecinta hiburan, dan mereka yang ingin mencari sensasi kebebasan. Namun, di balik kemegahan Las Vegas, ada kehidupan lain yang jauh dari kesan mewah. Di bawah kota ini, terdapat terowongan bawah tanah yang menjadi rumah bagi ribuan orang. Mereka adalah para tunawisma, pecandu narkoba, dan orang-orang yang putus asa. Mereka tinggal di terowongan yang gelap, lembab, dan pengap. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi berbagai tantangan, dan melawan berbagai stigma. Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas adalah kehidupan yang sulit dan memilukan. Namun, kisah-kisah mereka adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan kekuatan manusia. Sejak kapan terowongan ini dihuni para tunawisma? Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas dimulai pada tahun 1960-an, ketika kota ini mulai berkembang pesat sebagai tujuan wisata dan perjudian. Saat itu, Las Vegas masih merupakan kota kecil dengan infrastruktur yang belum memadai. Banyak orang miskin dan tunawisma yang tinggal di kota ini, dan mereka seringkali tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pada tahun 1970-an, pemerintah kota mulai membangun terowongan bawah tanah untuk saluran air dan limbah. Namun, terowongan-terowongan ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tunawisma sebagai tempat tinggal. Terowongan-terowongan ini menyediakan tempat tinggal yang aman dan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu membayar sewa rumah. Pada tahun 1980-an, jumlah orang yang tinggal di terowongan bawah tanah Las Vegas mulai meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk resesi ekonomi, meningkatnya biaya hidup di Las Vegas, dan meningkatnya jumlah orang dengan gangguan mental dan kecanduan narkoba. Pada tahun 1990-an, pemerintah kota mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tunawisma di Las Vegas. Pemerintah kota membangun tempat penampungan tunawisma dan menyediakan layanan-layanan sosial untuk membantu orang-orang tunawisma. Namun, langkah-langkah ini belum berhasil sepenuhnya untuk mengatasi masalah tunawisma di Las Vegas. Hingga saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 1.000 orang yang tinggal di terowongan bawah tanah Las Vegas. Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas sangatlah sulit. Orang-orang yang tinggal di sana harus menghadapi berbagai tantangan, seperti paparan suhu ekstrim, ancaman kejahatan, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Apa dampak negatif dari hunian ilegal ini? Dampak negatif kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan. Dampak sosial. Dampak sosial kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas meliputi peningkatan kriminalitas. Terowongan bawah tanah Las Vegas sering menjadi tempat terjadinya berbagai tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kondisi terowongan yang gelap dan sepi, serta banyaknya orang yang tinggal di sana yang memiliki latar belakang kriminal. Peningkatan penyakit menular. Kondisi terowongan yang tidak sehat, seperti kotor dan lembab, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, seperti tuberkulosis, HIV, AIDS, dan hepatitis. Peningkatan masalah sosial. Kehidupan di terowongan bawah tanah dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti ketergantungan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan alkohol, dan masalah mental. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas meliputi peningkatan biaya sosial. Pemerintah kota Las Vegas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menangani masalah-masalah yang timbul akibat kehidupan di terowongan bawah tanah, seperti biaya keamanan, kesehatan, dan sosial. Potensi kehilangan pendapatan. Kehidupan di terowongan bawah tanah dapat menghambat potensi pendapatan seseorang, baik dari segi pekerjaan maupun investasi. Dampak kesehatan. Dampak kesehatan kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas meliputi
Peningkatan risiko kecelakaan. Kondisi terowongan yang gelap dan licin dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, seperti jatuh dan tersandung. Peningkatan risiko penyakit pernapasan. Kondisi udara di terowongan yang tidak sehat, seperti kotor dan lembab, dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, seperti asma dan bronkitis. Peningkatan risiko penyakit kulit. Kondisi terowongan yang kotor dan lembab dapat meningkatkan risiko penyakit kulit, seperti infeksi jamur dan bakteri. Berdasarkan dampak-dampak negatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas memiliki banyak kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Akhirnya, meskipun hidup dalam kondisi yang sulit, para penghuni terowongan bawah tanah Las Vegas tetap berusaha untuk bertahan hidup. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain, dan mereka juga berusaha untuk membangun komunitas yang hangat dan saling mensupport. Kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas merupakan sebuah gambaran nyata dari kesenjangan sosial yang terjadi di Amerika Serikat. Kehidupan ini juga merupakan sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, demikianlah video kali ini tentang kehidupan di terowongan bawah tanah Las Vegas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.